Komoditas perikanan itu harus aman untuk dikonsumsi, berkualitas baik dan bebas sama penyakit ikan. Yang kami lakukan dalam posisi kami di BKIPM, kita menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Bahan bakunya, tempat penyimpanannya, bagaimana mereka mendistribusikannya, itu yang kita lihat semuanya. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, dengan luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga semester pertama tahun 2021, jumlah produksi perikanan tangkap laut dan budidaya mencapai 3.573.966 ton dan 3.474.789,33 ton. Produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berlimpah saat ini diperuntukkan memenuhi kebutuhan pangan domestik dan permintaan ekspor dari negara lain. Indonesia merupakan salah satu produsen utama produk perikanan di dunia. Beberapa produk perikanan Indonesia merajai pasar global dan menjadi komoditas yang diminati negara eksportir. Adapun komoditas ekspor sektor perikanan Indonesia yang sangat diminati yakni udang, dengan permintaan paling tinggi di pasar ekspor. Pada tahun 2020, udang menjadi komoditas unggulan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 2,04 miliar US dollar atau 8,8% terhadap nilai impor total udang dunia. Disusul komoditas tuna cakalang tongkol, kemudian komoditas cumi, sotong, dan gurita yang berada di peringkat ketiga dengan nilai ekspor mencapai 509 juta US dollar. Selanjutnya, nilai ekspor terbesar keempat adalah rajungan kepiting dan terakhir adalah komoditas rumput laut. Untuk mencukupi kebutuhan pangan domestik dan ekspor, salah satu tantangan terbesar bagi sektor perikanan adalah keamanan dan mutu pangan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keamanan pangan telah meningkat, sehingga ketersediaan produk perikanan harus mengutamakan mutu dan keamanan. Demi menjaga mutu dan keamanan atas berbagai produk pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan. Yang dilakukan oleh BKIPM untuk memenuhi tuntutan itu, yang pertama kita harus memenuhi permintaan global. Sekarang kondisinya seperti apa? Oleh karena itu kita selalu dinamis dalam memberikan pelayanan dan menerapkan standar-standar yang dibutuhkan. Setiap negara mempunyai tambahan kewajiban atau syarat untuk memasukkan produknya. Oleh karena itu kami mencoba memfasilitasi di sini, meminta semua mengikuti apa yang diinginkan oleh negara mitra. Tentu saja dengan pelayanan yang cepat, inovatif, online, kemudian kami juga cashless sehingga bisa mempercepat kegiatan tersebut. Saat ini, BKIPM menempatkan 1.876 petugas yang tersebar di 46 wilayah kerja dari Sabang hingga Merauke, yang bertugas menjaga pintu masuk dan keluar suatu wilayah, mengawasi dan memeriksa mutu dan keamanan komoditas perikanan yang dilalu lintaskan antar daerah di dalam negeri dan ekspor.
Agar produk perikanan dapat diterima oleh negara tujuan ekspor, maka BKIPM memastikan unit pengolahan ikan atau UPI yang merupakan tempat untuk mengolah hasil perikanan harus memiliki persyaratan terkait mutu dan keamanan pangan. UPI ini bergerak kepada komoditas-komoditas ikan hidup begitu ya. Apa yang harus dia penuhi? Tentu saja dia harus bisa membuktikan atau menjamin produk yang dipeliharanya itu bebas dari hama penyakit dan penyakit-penyakit yang tidak boleh ada jika akan dilalulintaskan suatu daerah. Oleh karena itu mereka harus menerapkan cara karantina ikan yang baik, kemudian kita akan mengecek biosecurity dan setelah itu ada jaminan dari kami untuk instalasi karantina ikannya. Di sisi lain di dalam prosesnya, di dalam proses hulu itu tentu saja yang kita lakukan adalah meminta semua UPI untuk memberikan jaminan kepada produknya bahwa produknya ini aman dikonsumsi sehingga memberikan nilai jual yang tinggi. Di sisi lain kami juga bekerja sama dengan teman-teman di posisi exit point, exit produk perikanan di bandara maupun di pelabuhan, dengan teman-teman di karantina pertanian, bea cukai maupun instansi lain atau otoritas bandara. Sebagai contoh kita menginisiasi bersama dengan bea cukai untuk ada direct call. Dengan adanya direct call misalnya dari Manado ke Narita, itu menghemat waktu lebih dari 12 jam yang dulunya dari Manado harus Jakarta dulu, baru ke negara tujuan. Sekarang bisa dari Manado langsung ke negara tujuan. Selain menghemat waktu, itu juga menghemat biaya untuk setiap komoditas yang dikirim. Yang kami lakukan dalam posisi kami di BKIPM, kita menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pengguna jasa yang akan melaluntaskan produknya. Sehingga jika mereka menerapkan apa yang kita minta dan mendapatkan sertifikat itu, maka produknya bisa diterima di negara mitra. Dengan demikian, pelayanan kami yang cepat yang memberikan jaminan bahwa produknya itu layak untuk dijual, aman untuk dikonsumsi, memberikan dampak yang bagus untuk penerimaan di negara mitra yang pada akhirnya akan juga meningkatkan ekspor produk perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Dengan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan SJMKHP untuk ekspor produk perikanan, capaian kinerja BKIPM mampu meningkatkan mutu pangan dan pengendalian penyakit ikan. Pada tahun 2020, produk perikanan Indonesia diterima di 158 negara di dunia. Inilah proses pengolahan produk perikanan di unit pengolahan ikan yang berada di kawasan Jakarta Utara. Unit pengolahan ikan yang berada di wilayah kerja Balai KIPM Jakarta 2 ini merupakan salah satu unit pengolahan perikanan untuk tujuan ekspor. Di sini, setiap tahapan penanganan produk perikanan mulai dari penerimaan bahan baku, pemilahan bahan baku terbaik, dan berbagai proses pengolahan perikanan hingga pengemasan harus melalui urutan tahapan yang telah dipersyaratkan oleh BKIPM sesuai ketentuan pengendalian mutu dan keamanan produk. Petugas BKIPM juga rutin melakukan pengawasan, memastikan produk perikanan yang diproduksi telah memenuhi persyaratan keamanan pangan. Iya, pengendalian mutu itu ada beberapa negara secara umum sama. Secara umum bahwa komoditas perikanan itu harus aman untuk dikonsumsi, berkualitas baik dan bebas sama penyakit ikan. Namun tekanan dari satu negara ke negara lain memang ada penguatan-penguatan. Semisal di Eropa itu akan lebih memperketat dengan adanya kandungan logam berat, semisal seperti itu.
Amerika akan memperketat dengan kandungan salmonella. Nah, Tiongkok sendiri sekarang memperketat dengan kontaminan virus. Tetapi secara umum negara-negara manapun itu sama, yaitu aman untuk dikonsumsi dan bebas sama penyakit ikan, dan yang penting kualitasnya fresh. Jadi yang dipenuhi oleh perusahaan mengikuti dari regulasi yang kita siapkan. Pemerintah BKIPM KKP dalam hal ini telah menyiapkan sistem jaminan dari hulu hingga hilir, dari perikanan tangkap, dari perikanan budidaya, dilanjutkan dengan supplier dan di unit pengolahan ikan, serta ketika ikan mau diekspor atau didistribusikan domestik itu sudah dikendalikan oleh BKIPM selaku otoritas kompeten. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerjasama ekspor perikanan dengan beberapa negara mitra. Ada negara mitra, ada negara tujuan ekspor. Jadi negara tujuan ekspor diklasifikasikan dalam dua istilah kami. Satu, negara tujuan ekspor umum, dua, negara mitra. Jadi yang disebut dengan negara mitra adalah negara-negara, kelompok negara yang sudah melakukan kerjasama sistem harmonisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan dituangkan dalam legal binding dalam MOU atau MRE. Di luar negara mitra kita sebut negara tujuan ekspor umum. Ada 39 negara yang kita sebut negara mitra. Dari ke-39 tersebut ada satu persyaratan tambahan, yaitu untuk ekspor ke negara mitra itu ada jaminan izin ekspor atau nomor registrasi atau approval number yang diusulkan oleh BKIPM KKP dan di-approve oleh negara tujuan tersebut. Apabila dia merupakan negara mitra, untuk pemeriksaan produknya itu lebih dimudahkan, lebih dijamin karena tidak lagi diperiksa di pintu-pintu pemasukan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,5 miliar US dollar dengan jumlah volume ekspor 1,24 juta ton. Sementara pada tahun 2020, nilai ekspor meningkat menjadi 5,7 miliar US dollar dan jumlah volume ekspor sebesar 1,266 juta ton. Masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 tidak berdampak besar terhadap kegiatan ekspor hasil perikanan Indonesia, sehingga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ya, memang pandemi ini untuk produk perikanan atau komoditas perikanan kami mensyukuri karena meskipun berbagai hambatan kendala ada, tetapi secara agregat tetap meningkat. Pasar-pasar dominan juga tetap memesan produk perikanan, tidak terkecuali dari Tiongkok, meskipun berbagai persyaratan untuk pengetatan kontaminan virus itu juga kita lakukan dengan teliti. Tahun 2021 ini ada satu pergerakan ekspor. Di tahun 2020 sebelumnya tujuan utama kita ke Amerika mencapai 33,6%. Tetapi tahun 2021 ini bergeser ke Cina dalam bentuk volume. Jadi urutannya Cina mendominasi 33,6%, sekarang Amerika berkisar 28-29%, kemudian Jepang diikuti negara-negara ASEAN dan ada sedikit penurunan di Eropa. Sekarang di Eropa sekitar 5,8%. Jenis-jenis produk seperti udang, tuna ini memang menjadi favorit untuk negara-negara tujuan tertentu juga. Semisal Amerika itu tetap akan memfavoritkan udang. Tetapi ada tren memang yang tadinya Cina atau Tiongkok tidak terlalu banyak order udang. Dari data yang kami evaluasi itu ada tren peningkatan untuk udang ke Tiongkok. Misal untuk layur itu pasar kita di Tiongkok
Seperti ikan oil base atau apa yang disebut gindara, itu pasarnya adalah Eropa. Jadi masing-masing pasar mempunyai spesifikasi tersendiri. Tetapi menarik di belakangan ini adalah produk-produk ikan dari budidaya. Dari budidaya seperti patin, ikan lele, bahkan ikan lele puluhan tahun yang lalu sudah bisa masuk ke pasar Uni Eropa. Itu dari data kita. Jadi tren ke depan saya kira untuk produk-produk dari hasil budidaya juga akan bisa diterima di pasar internasional atau pasar global dengan baik, sejalan dengan produk perikanan tangkap. Saya kira produk budidaya ini akan menjadi model permintaan baru di pasar-pasar global seperti ini. Guna meningkatkan mutu di tingkat hulu, KKP menerapkan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik atau CBIB ke para penyalur atau supplier bahan baku ke UPI untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya agar mampu bersaing di pasar internasional. Di perikanan budidaya, sejak dibudidayakan sudah ada pengendalian dan nanti akan diberikan jaminan dengan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik dan benar. Di perikanan tangkap juga akan disertifikasi dengan cara penanganan ikan di kapal yang benar, masuk supplier atau pengumpul juga akan disertifikasi jaminan penanganan di pengumpul, kemudian masuk ke unit proses untuk produk olahan. Itu juga diterapkan dengan sistem jaminan berdasarkan konsepsi HACCP analisis critical control point. Untuk ikan-ikan hidup itu menjadi utama karena ikan-ikan hidup adalah ikan yang berkualitas baik dan harga paling tinggi. Unit Pengolahan Ikan UPI sebagai tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan harus mampu menjaga mutu dan keamanan produk. Karena itu, UPI harus memiliki dan memenuhi berbagai persyaratan agar mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia tetap terjaga. Saat ini, terdapat 1041 unit pengolahan ikan UPI telah tersertifikasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah terbanyak terdapat di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Sebagai penghasil produk perikanan yang memiliki pengendalian mutu terpadu, UPI harus memenuhi berbagai persyaratan terkait fasilitas, sarana, prasarana, maupun layanan pengolahan. Untuk kita dilakukan pengendalian itu dilakukan terhadap pertama mungkin lokasi sampai lokasi, jangan dilakukan di daerah ditempatkan di daerah banjir gitu. Kemudian bangunan dan fasilitas semuanya memudahkan kita untuk melakukan pembersihan, melakukan sanitasi, itu yang kita persyaratkan. Kemudian dari sarana prasarana fasilitas, kemudian mereka cara pengolahan, kemudian bahan kimia, semua kita lihat bahan bakunya, tempat penyimpanannya, bagaimana mereka mendistribusikannya, itu yang kita lihat semuanya. Jadi itu yang disebut dengan persyaratan dasar. Kemudian kita melihat sistem HACCP-nya, mereka harus menerapkan sistem HACCP, itu yang kita lihat. Kita ada 12 tahapan yang harus kita cek pada saat kita melakukan pengendalian gitu ya, atau inspeksi terhadap penerapan HACCP-nya. Kemudian yang kita lihat juga sistem ketertelusuran. Sistem ketertelusuran itu yang kita persyaratkan dari mana mereka mengambil bahan baku, kemudian prosesnya sendiri seperti apa, kemudian kemana mereka akan dikirimkan gitu. Kenapa kita memerlukan traceability? Karena memang sebetulnya itu untuk keuntungan perusahaan itu sendiri ya. Artinya kalau ada kasus penolakan, kalau ada kasus misalnya keracunan karena ikan yang diproses oleh perusahaan tersebut, akan dengan mudah kita telusuri ke belakang. Ini dari mana, sampai kemungkinan dari kapal mana ditangkapnya. Karena
tergantung dari bahaya terhadap keamanan pangannya apa gitu, yang menyebabkan itu menjadi ditolak atau menjadi konsumen tersebut keracunan gitu. Unit pengolahan ikan wajib memiliki sertifikat HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point yang merupakan persyaratan mutlak dalam perdagangan internasional sebagai standar atau tuntutan mutu dan keamanan pangan. Untuk memperoleh sertifikat HACCP, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan. Pemerintah sangat mendukung perusahaan untuk memperoleh sertifikat HACCP dengan mempersingkat waktu pengurusan paling lama, hanya membutuhkan waktu 10 hari dan tidak ada biaya yang dikenakan. 12 tahapan di dalam penerapan HACCP itu adalah yang pertama ada 5 tahap awal. Jadi ini sebetulnya tahapan yang harus dilalui oleh UPI pada saat mereka mau mengembangkan HACCP. Yang pertama mereka harus menyusun tim HACCP dulu. Jadi memang ada persyaratan tertentu gitu untuk menjadi tim HACCP, bahwa mereka harus paham terkait dengan sistem HACCP itu apa. Kemudian mereka menetapkan ruang lingkup produknya apa sih yang akan disertifikasi gitu ya. Kemudian mereka menetapkan tujuan penggunaan ini buat dikonsumsinya seperti apa, apakah langsung dimakan ataukah bisa dimasak dulu kemudian baru dimakan, ataukah memang untuk tujuan sebagai bahan baku industri lain gitu ya. Kemudian mereka membuat diagram alir, artinya alur proses apa yang akan mereka proses gitu ya. Kemudian verifikasi di lapangan. Kemudian ke 7 prinsip HACCP, mereka harus melakukan analisa bahaya setiap tahapan proses yang sudah dibuat, bahaya apa saja yang mungkin ada, kemudian dievaluasi bahaya tersebut apakah signifikan atau tidak. Kemudian dari bahaya signifikan kita tetapkan titik kendali kritisnya atau mungkin CCP-nya. Kemudian kita tetapkan batas kritisnya, karena batas kritis itu adalah batas yang antara aman dan tidak aman, ditolak dan diterima gitu ya. Sehingga kalau melebihi batas kritis itu artinya produknya sudah tidak aman gitu ya. Kemudian kita melakukan pemantauan terhadap batas kritis tadi supaya batas kritis tidak terlampaui. Jadi dilakukan pemantauan setiap saat secara teratur. Kemudian kalau ada penyimpangan maka harus melakukan tindakan koreksi. Kemudian mereka harus menyusun panduan mutu, dokumentasi dan rekaman-rekaman gitu ya. Kemudian mereka harus melakukan validasi dan kaji ulang dan verifikasi gitu. Itu mungkin yang di dalam 12 langkah itu. Saat ini, jumlah sertifikat HACCP yang telah dikeluarkan sebanyak 3.789 untuk 1.014 unit pengolahan ikan. HACCP memiliki manfaat besar bagi perusahaan, seperti meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatnya citra dan kompetensi perusahaan atau organisasi, meningkatkan kesempatan perusahaan memasuki pasar global, meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk, partisipasi program keamanan pangan, dan pendukung sistem jaminan mutu. Tidak hanya fokus terhadap pengawasan mutu dan keamanan produk ekspor, BKIPM juga bertanggung jawab mengawasi mutu pangan domestik. Sesuai Inpres 01 tahun 2017, sebagai upaya mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar atau sentra produksi ikan sehat, dan penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Inpres nomor 1 tahun 2017 itu diimplementasikan di BKIPM dengan mencoba memberikan jaminan terhadap daerah-daerah yang menjadi sentra produksi perikanan. Bersama dengan Dinas dan BP POM kita melakukan pengontrolan di tempat-tempat
penjualan ikan di pasar ikan modern atau di pasar ikan masyarakat di kabupaten-kabupaten tertentu dalam penerapan impres itu. Teman-teman akan datang ke lokasi secara berkala, kemudian mengecek produk perikanannya apakah itu memenuhi syarat, kemudian kita melakukan sosialisasi bagaimana ikan yang sehat, bagaimana ikan yang baik dan bermutu, kemudian kita juga memberikan layanan untuk pengujian gratis seperti uji formalin dan lainnya. Peran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam melaksanakan kegiatan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan yang dilakukan dari tahap awal hingga pendistribusian mampu menghasilkan pangan konsumsi perikanan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Produk perikanan pun tidak hanya menjadi primadona bagi konsumsi pasar domestik, namun juga pasar internasional, menjadikan hasil perikanan Indonesia sebagai pembangunan ekonomi berkelanjutan.